Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Kemudian Hanzalah tersebut menangis, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa wahai Hanzalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Aku sudah mendatangi beberapa sahabat, akan tapi aku yakin kau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Saya mau curhat sama kamu, wahai Abu Bakar. Kenapa kamu katakan kepada saya, Hanzalah sudah menjadi orang yang munafik, wahai Abu Bakar? Apa ceritanya, kata Sayyidina Abu Bakar. Saya ini, kata Hanzalah, kalau lagi duduk sama Rasulullah, ikut kajian Rasulullah, majlis bersama Rasulullah, hati saya ini tentram, tenang sekali. Rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Keluar dari majlis pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lupa semua itu. Kalau sudah megang handphone, serasa saya ini bukan hamba yang seperti yang saya inginkan tadi. Kalau saya sudah duduk di kafe sama sahabat-sahabat saya, seakan-akan saya ini bukan anak majelis lagi. Saya ini munafik, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngejawabnya apa? Dengan tangisan juga. Kalau begitu Abu Bakar juga munafik. Abu Bakar juga sama, wahai Hanzalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau lagi di dekat Rasulullah rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Kalau lagi di dekat Rasulullah SAW pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar, Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Abu Bakar, apalagi kita. Terkadang kita dalam majelis saja otaknya di tempat lain. Maka kedua-duanya enggak berani memutuskan hukum. Datang ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, sa'ah bisa'ah, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bolehlah kamu berikan kepada jiwa kamu, raga kamu, pikiran kamu untuk dunia sebentar, untuk berbahagia. Agama Islam itu tidak mengekang kalian hanya untuk apa? Solat saja. Karena kalau di dalam Islam hanya solat saja, tentu orang yang solatnya lebih banyak, lebih mulia dibanding orang yang solatnya lebih sedikit. Saya akan katakan orang yang solat isya'nya 8 rakaat tentu lebih hebat dari orang yang solat isya'nya 4 rakaat. Betul atau tidak? Tapi agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya. Tapi agama Islam dilihat daripada seseorang ikut akan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam agama yang mudah. Mungkin saya pernah ceritakan kepada kalian, ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Siapa namanya? Nuaiman. Pernah atau tidak? Ada sebagian sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar. Sahabat Nabi Nuaiman ini orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti tertawa. Didatangi beberapa sahabat, Rasulullah SAW melihat wajah Nuaiman, Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat senang. Terkadang sahabat memaksa, Nuaiman datangi majlisnya Rasulullah supaya Rasulullah tersenyum. Hidup Rasulullah SAW enggak melulu khusyuk begitu, enggak. Rasulullah sering tertawa, tersenyum. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat Rasulullah sedang menyendiri, keluar dari rumahnya, duduk sendirian. Datang Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di depan ada seseorang hamba sahaya Rasulullah namanya Anjashah Al-Abdul Aswad. Hamba sahaya Rasulullah, orang hitam. Kalau Rasulullah SAW lagi enggak di rumah, biasanya dia yang jagain Rasulullah. Siapa namanya? Anjashah, penjaga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW duduk ketika itu sendiri. Abu Bakar datang, izin, Anjashah boleh atau tidak saya masuk? Kata Rasulullah, siapapun mau masuk silahkan masuk. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini enggak kuat. 1 jam saja pisah dari Rasulullah dia pasti kacau hidupnya. Datang ke Rasulullah SAW duduk. Sayyidina Abu Bakar orangnya begitu, enggak berani. Ini paham bahasa Indonesia enggak nih? Paham ya? Saya kira karena sebagian orang, saya pernah ceramah di satu tempat di Banten, di pedalaman dusun. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya kira paham semua orang. Pas selesai kajian sekitar 1,5 jam saya ngomong, tahu-taunya nggak ada yang paham bahasa Indonesia. Rasanya pengen apa itu? Paham bahasa Indonesia, paham ya? Paham. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, ke tempat Rasulullah SAW. Ketika itu sedang duduk, Rasulullah diam. Sayyidina Abu Bakar orangnya ini nggak berani memulai omongan, berbeda dengan sahabat yang lain.
melihat Rasulullah dia diam saja. Beliau ini di antara syimahnya, di antara apa? Syama'ilnya, di antara sifat Sayyidina Abu Bakar yang disebutkan perawi bahwa Sayyidina Abu Bakar ini kalau Rasulullah tersenyum dia tersenyum. Kalau Rasulullah nangis dia nangis. Kalau Rasulullah bahagia dia bahagia. Pokoknya yang ada di dalam otaknya Rasulullah saja. Buktinya di dalam hijrah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ada air atau tidak? Rasulullah perjalanan beberapa hari. Ada air atau tidak? Sayyidina Abu Bakar bergegas mencari air. Dapat sedikit diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah minum. Lalu beliau mengatakan, "Fasyariban nabiyyu wartawaitu ana." Katanya Rasulullah yang minum, tapi yang lepas dahaga saya. Sallu ala nabi. Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Yang minum Rasulullah, tapi yang lepas dahaga siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk diam. Rasulullah enggak ngomong, dia enggak ngomong. Al-Abdul Aswad tadi, Anjashah, hamba sahaya Rasulullah SAW ngeliatin aja. Rasulullahnya diam, Abu Bakarnya diam. Enggak ada suara sama sekali. Sering saya juga begitu kalau sama santri-santri, murid-murid begitu. Sayanya diam, murid saya diam. Saya megang handphone, dia megang handphone. Rasulullah SAW diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Kata Rasulullah SAW, masuk duduk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya nggak bisa diam. Beda sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk sebentar, 5 menit, Rasulullah diam, Abu Bakar diam. 10 menit, 15 menit masih diam. Lalu Sayyidina Umar memberanikan untuk membuka pembicaraan. Dia katakan, "Ya Rasulullah." "Iya ya Umar, saya mau tanya ya Rasulullah. Mau cerita, mau curhat ya Rasulullah." "Silahkan wahai Umar." "Saya punya istri di rumah ya Rasulullah." Ceritanya istri. Udah dikasih uang belanja masih kurang aja. Sudah dicukupi keperluannya masih saja marah-marah. Nah, itu orang yang udah punya istri ya, nggak punya istri kesian deh lo. Jangan senyum-senyum ya, semuanya yang ngerasa. Sayyidina Umar bin Khattab dia mengatakan apa? "Ya Rasulullah, saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Sudah saya kasih uang masih kekurangan saja ya Rasulullah. Sudah saya cukupi keperluannya masih saja ya Rasulullah." Cerita panjang lebar tentang istrinya kepada Rasulullah SAW. Serius ini Sayyidina Umar. Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Umar mengatakan hal yang sedemikian rupa, Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa. Yang tadinya Rasulullah SAW sedang bersedih, sedang sumpah, sedang boring. Rasulullah SAW tertawa. Sayyidina Abu Bakar tertawa juga. Sayyidina Abu Bakar tertawa, Rasulullah tertawa. Sayyidina Umar bingung. Saya lagi cerita sedih kok malah ketawa semua. "Ya Abu Bakar, kalau kamu tertawa saya tahu karena Rasulullah tertawa. Rasulullah tidak tertawa kecuali engkau tertawa. Lalu engkau ya Rasulullah kenapa kok tertawa ya Rasul?" Kata Rasulullah apa? "Saya ini dari tadi menyendiri di sini gara-gara sumpek." "Kenapa wahai Umar?" "Sama seperti kalian. Sebabnya siapa? 2 anak kalian," kata Rasulullah SAW. Faham atau tidak? Sayyidina Umar cerita panjang lebar tentang istrinya. Kata Rasulullah SAW, "Saya juga datang ke sini menyendiri, lari dari rumah. Karena apa? Karena ulah anak 2 kalian." Karena Rasulullah SAW memiliki istri Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar. Jadi begitu. Yang namanya suami sekelas Rasulullah SAW saja digituin, apalagi ente. apalagi kita sekelas Rasulullah SAW saja mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ini sebagian sahabat akhwat bilang sama saya, "Habib, saya ini gak bakalan bisa jadi hamba yang solehah." "Kenapa?" "Saya dulu sering ikut kajian Habib, tapi setelah saya menikah saya dikekang oleh suami saya Habib. Susah mau ngapa-ngapain. Dia sholatnya malas, ibadahnya malas, zikirnya malas. Kalau saya gak jadi solehah, yang tanggung jawab kan suami saya Habib ya." Saya katakan kepadanya, "Itu kejadian benar?" Iya betul ya Habib," dia bilang. "Suami saya itu tidak mendidik ya Habib." "Bagaimana?" Saya bilang, "Ada seseorang yang mulia yang solehah bernama Siti Asia." Tahu Siti Asia? Tahu Siti Asia? Itu mulia dan dimuliakan Al-Quran, dimuliakan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk wanita terbaik menurut agama Islam. Kamu tahu siapa suaminya? Fir'aun. Saya bilang, suami kamu nggak Fir'aun amat. Betul atau tidak? Suami kamu nggak Fir'aun amat. Kamu masih bisa untuk menjadi orang yang seperti Siti Asia. Jadi intinya apa? Intinya di dalam kekeluargaan itu kita saling melengkapi. Pasti bakalan ada musibah.